Inikah Indonesia 76 tahun? Merdekakah Indonesia? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jauhkan kami dari bencana alam, ya Allah ya salam. Jauhkan kami dari bencana alam, ya Allah ya salam. Indonesia adalah negara kita semua. Negara yang mempersatukan keberagaman, negara yang melindungi setiap keyakinan. Dengan perjanjian agung Pancasila sebagai ideologi dasar negara, 76 tahun sudah Indonesia berdiri di bumi pertiwi. Sudah sepantasnya kita wajib berbangga menjadi warga negara Indonesia. Sudah selayaknya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan bukanlah untuk menjatuhkan, namun perbedaan justru untuk mempersatukan. Dengan ini Angkatan Muda Banteng Putih mempersembahkan puisi untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Mari kita simak selengkapnya. Indonesia berkata, karya Zulhamsyah, situasionalisme. Kasak kusuk sampai 76 tahun, selalu itu dan itu lagi. Kasak kusuk sampai tahun ke-76, yang dilakukan hanya itu dan itu lagi. Kacamataku lupa untuk kugunakan karena aku terlalu terobsesi dengan yang namanya gemulai para pecundang Indonesia. Sekarang aku menggunakan kacamataku yang biasa aku gunakan, tapi bukan kacamata kuda, karena aku orang Indonesia. Kasak kusuk selama 76 tahun ini cahayanya bukan makin terang, tapi meredup. Apalagi di tahun yang ke-76 ini, hampir bisa dikatakan putus. Putus urat malu. Pasti karena para pejabat sudah tidak punya malu untuk mengambil uang rakyat di bawah bantal kemiskinan. Bagaimana aku mau berbicara Indonesia yang merdeka jika perilaku yang kuterima sebagai rakyat jelata tidak mengindikasikan kemerdekaan itu? Bagaimana aku bisa jalan keluar rumah jika kakiku ditempeli warna merah dan putih, bahkan otakku disegel dengan Pancasila?
Mereka pikir dengan memaksakan ideologi Pancasila, rakyat bisa bahagia. Tidak. Pancasila tidak perlu dipaksakan. Merah putih tidak perlu dipaksakan. Karena Pancasila adalah sesuatu yang sudah paten. Bukan pengemis. Pancasila di Indonesia diperlakukan seperti pengemis. Seakan-akan yang butuh Pancasila itu ya Pancasila. Rakyat tidak butuh. Ini kesalahan siapa? Kesalahan mengelola negara. Pancasila dibikin harga murah, bahkan tidak berharga. Aku marah, jelas marah. Karena Pancasilaku sudah terhina. Untuk menjadikan Pancasila seperti ini, butuh darah, butuh ratusan, butuh jutaan nyawa. Tapi generasi sekarang apa mereka tahu? Tidak. Generasi yang salah? Tidak. Lalu siapa yang salah? Sang presiden negara. Aku tidak peduli dengan perkataanku ini. Apakah presiden ini anti kritik? Itu haknya presiden. Tapi sebagai haknya rakyat mengkritik kebijakan presiden. Kasak kusuk ku dengar kembali. Katanya ideologi Pancasila akan disemakmurkan di seluruh Nusantara. Apa? Bullshit. Omong kosong. Yang ada dikerdilkan di seluruh Nusantara. Dibenturkan dengan agama. Apa ini? 76 tahun jadi apa? Dan mau apa? Tidak jelas. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita kehilangan arah. Tidak punya program kerja jangka pendek. Apalagi jangka panjang. Tidak punya sama sekali. Menjalankan roda pemerintahan seperti naik odong-odong. Muter. Rakyat puyeng. Rakyat pusing. Rakyat mau muntah. Hanya diberikan slogan. Tapi faktanya yang miskin, kalau ku katakan tetap miskin sudah basi. Yang miskin mati sekarang. Yang kaya turun menjadi miskin. Lantas siapa yang kaya? Ya mereka itu. Si koruptor, bapaknya koruptor, kakeknya koruptor. Mereka lah yang kaya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, uang hasil korupsi disimpan di luar negeri. Ketika dia mati, tidak bisa diambil oleh negeri. Bodoh apa cerdas? Pintar apa kurang pintar? Aku pun tidak tahu. Ini Indonesia yang berkata, bukan aku. Aku hanyalah jasad yang tidak punya kemampuan apa-apa. Aku hanyalah manusia yang bisa berbicara, tapi tidak bisa berbuat seperti kalian. Pasti kalian menghina aku saat sekarang ini. Bisamu cuma ngomong, bisamu cuma bisa baca puisi, tapi perbuatanmu nol. Aku tanya balik kepada kalian. Bagaimana aku bisa berbuat? Kalau ketika aku melangkah saja sudah kalian curigai sebagai pengkhianat. Sementara pengkhianat sebenarnya duduk di singgasana istana, dikelilingi harta benda rakyat yang berlimpah. Inikah Indonesia 76 tahun? Merdekakah Indonesia? Tidak.
Aku ingat sekali slogan, katakan tidak, tapi ya dicomot juga. Dasar negeri yang berkumpul manusia-manusia berdebah, bah, bah, bah. Itu kata orang Batak. Kasak kusuk ku dengar lagi, Indonesia diberi slogan tumbuh. Aku mau tertawa tapi takut dosa kata-kata anak milenial negara 62. Negara tumbuh, tumbuh apanya? Tumbuh giginya. Tumbuhnya para koruptor-koruptor itu benar. Slogan kok negara tumbuh. Kayak tidak punya bahasa lain saja. Padahal yang dikelilingi oleh mereka mengelilingi sang presiden di dalam lingkaran para profesor, para intelektual, para pemuda-pemuda cerdas katanya. Tapi slogan Indonesia tumbuh mau mengatakan Indonesia tumbuh ekonominya. Hei, tunggu, jangan berdusta terus. Nanti ku beri lipstik bibirmu itu. Benar kata si Ujang. Capek-capek aku berjuang Bang Naga, tapi yang ku dapat mati. Lalu kata Naga Bonar, sudah ku bilang berapa kali kau Ujang, jangan bertempur dengan para koruptor. Matilah kau. Kasak kusuk ku dengar kembali. Sampai-sampai jubah kebesaranku ini pun turun. Karena apa? Setelah baca puisi ini pasti ditangkap, pasti dicekal, pasti dicari sama aparat. Sekarang sudah susah. Berkesenian pun terbelenggu. Membaca puisi pun ketakutan. Karena nanti setelah membaca puisi dicekal, ditangkap. Ini negara apa? 76 tahun. Tambah dibelenggu. Ini negara apa dan mau apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena apa? Karena hanya berkasak kusuk. Mana proyek yang akan kita ambil uangnya? Itulah kasak kusuk mereka. Indonesia berkata, "Nak, aku sudah lelah. Nak, aku sudah sangat amat lelah. Nak, aku sudah lemah." Lalu aku dekati Indonesia. Mak, tenanglah Mak. Mak cepat tua seperti ini karena abang tertua kita, si presiden itu, tidak adil kepada adik-adiknya. Dan tidak adil kepada emak juga. Emak 76 tahun sebenarnya dalam tatanan negara masih seksi, masih bohai Mak. Tapi Mak tidak pernah diberikan lipstik, tidak pernah diberikan pakaian, tidak pernah diberikan sendal baru. Abang tertua kita yang bernama presiden tidak mampu berbuat adil, apalagi beradab Mak. Hus, jangan begitulah kau rakyat. Abangmu presiden itu anak tertua kita. Kau sebagai adiknya, aku beri nama rakyat untuk membantu abangmu. Jangan memukul air, mukamu yang kena. Yat, Yat, kau dengar kata Mak? Iya Mak, aku dengar kata Mak. Tapi mau apa lagi? Aku geram melihat perilaku abang kita yang tertua itu. Tuh, ngomongku saja sudah susah. Tahu kenapa Mak? Lapar aku Mak.
Di rumah hanya dicekokin slogan-slogan. Sekarang Indonesia tumbuh katanya, Mak. Sudahlah. Sabar saja. Nanti kalau pulang abangmu yang tertua yang bernama Presiden itu, Mak beritahu. Kalau ia tidak mampu memimpin rumah tangga kita ini, Mak suruh dia nanti jadi TKW saja. TKI, Mak. Iya, jadi TKI saja. Biar nanti kau saja yang mimpin ya. Ayat ya nggak bisa, Mak. Aku kan kau beri nama rakyat. Rakyat itu banyak, Mak. Nanti kalau semua jadi presiden, mau jadi apa negara kita, Mak? Kasak kusu sudah hampir tidak terdengar. Makku Indonesia sudah mulai reda amarahnya. Tapi kulihat di balik bantal emakku ada uang receh sekitar 1.000-2.000 rupiah. Lalu kutanya sama Mak, Mak itu uang apa? Jaga-jaga Yat. Jaga-jaga rakyat. Kalau sampai Indonesia ini kolaps, Emak akan tampil di depan sebagai benteng terakhir melindungi kalian. Kalau abangmu tidak mampu memimpin rumah tangga kita ini. Mak, aku lelah. Mak juga lelah, rakyat. Mak, bagaimana kalau malam ini aku tidak tidur di rumah? Jangan. Itu kau menghina Indonesia. Justru seperti inilah bersatu padu kalian semuanya. Kumpulkan rakyat-rakyat yang masih cinta kepada ideologi Pancasila. Kumpulkan rakyat-rakyat yang masih peduli terhadap Indonesia. Lalu kita menghadap abangmu yang tertua. Katakan kepada abangmu, Bang, turunlah dari ojol. Turunlah dari kursi. Turunlah dari mobil. Abang sudah tidak mampu menjadi abang ataupun menjadi kakak tertua di dalam rumah Indonesia. Itu kata emakku Indonesia. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu